Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah wattaqullah summa taqullah la'alakum tuflihun la'alakum turhamun la'alakum sa'adu fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore yang kedua ini ya, kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat istimewa, insya Allah tempat yang mulia, sehingga mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menjadi wasilah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semua Bapak Ibu ya. Kita doakan yang kurang sehat, yang tidak bisa bergabung pada saat ini, semoga Allah secepatnya berikan kesehatan. Juga berkumpulnya kita di sini juga menjadi wasilah keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita yang ada di Indonesia yang kebetulan hari ini kurang sehat. Semoga Allah segera berikan kesehatan, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebagaimana harapan kita dan memang sudah menjadi prinsip seorang mukmin ya, bahwa prinsip seorang mukmin itu adalah iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid ya. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina, mati celaka. Jangan sampai hidup hina, mati celaka. Tapi yang dimaksud iskariman hidup mulia itu adalah tentu bukan di hadapan manusia. Yang paling terpenting itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di hadapan manusia, Bapak Ibu, kadang itu kita serba salah. Ya. Kadang-kadang serba salah. Jadi bisa jadi kita mulia di hadapan Allah, tapi hina di hadapan manusia. Bisa jadi ibu benar di hadapan Allah, tapi salah di hadapan suami. Ataupun sebaliknya, bisa jadi suami benar di hadapan Allah, tapi bisa jadi salah di hadapan istri dan keluarga. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, lebih baik kita mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Apakah, saya ulangi, lebih baik kita mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, ataukah hina di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia? Salah nggak pertanyaannya? Mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, atau mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia? Benar enggak? Ya. Coba ulangi. Mulia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, Atau hina atau mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Nah, jadi jawabannya apa? Lebih baik mulia di hadapan Allah meskipun hina di hadapan manusia ya, daripada kita mulia di hadapan manusia, dicium tangan oleh manusia, diagungkan oleh manusia, tapi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyaksikan Bapak Ibu atau mendengar curhatan, umrah ini sesuatu yang istimewa, memenuhi undangan Allah. Tapi kadang-kadang tidak sedikit tetangga-tetangga yang sentimen. Kadang-kadang orang nggak semuanya seneng dengan apa yang kita dapatkan, ya. Seolah-olah dikatakan sok lah, sombong lah, umrah didahuluin, rumah aja begini dan begitu. Itu pandangan manusia, ya.
Nah, jadi biarlah kita tahu makhluk yang paling mulia siapa. Yang makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pernah dengar gak Nabi Muhammad diludahin? Di Ciduhan? Ada di sini yang ngalamin diludahin? Ada? Nggak ada kan? Tiap hari rumahnya dianterin kotoran onta. Yang paling ironis oleh pamannya lagi. Ya. Kira-kira kalau kita pulang umroh ada yang ngeludahin, gimana sikap kita? Bukannya disambut, malah diludahin. Kebayangnya Pak, Nabi badai ke masjid, dikumpulin dulu itu ludah nanti, dikuwak. Pas lewat, coba kalau suami ibu digituin, ibu emosi nggak? Emosi lah, pulang umroh gitu kan. Yang padahal di sini kita dilatih kesabaran, keikhlasan. Tapi ketika kita dihina, waduh, muncak. Karena kita manusia biasa. Bukan seperti Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahirnya di Mekah, Bapak Ibu. Bayangkan sampai terusir ke Madinah. Jadi kita itu yang di kampung tuh, apakah dia yang jadi pejabat, yang jadi ustadz, ya, yang jadi tokoh masyarakat, nggak ngalamin yang kayak gitu diludahin. Bahkan kalau kita ingat, ya meskipun hari ini kita akan melihat besok, ya, orang yang pernah menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah, hari ini makamnya ada berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab dulu mau bunuh Rasulullah, ya kan? Di kampung itu enggak lah sampai kayak gitu itu. Paling mungkin dikritisi kan, dimusuhin, tapi nggak sampai ada orang ngehunus pedang mau bunuh itu, enggak. Nah, maksud saya adalah, ya mungkin bisa jadi di hadapan manusia kita salah, tapi di hadapan Allah justru kita benar. Nah, maka tolak ukurnya adalah manusia mulia di hadapan Allah itu satu, bukan karena harta. Sekaya apapun kamu di hadapan Allah sama. Ya. Kalau kata orang Sunda, harta banda loba, sawah lega, mobil aya, gedung megah, mobil mewah, harta berlimpah ruah, bro di juru, bro dipantok, ngelaya di tengah imah. Itu bukan jaminan kemuliaan. Bahkan kalau kita mengenal Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Ya, yang diberikan kerajaannya juga luar biasa kan. Konon Nabi Sulaiman nanti masuk surga di antara para nabi yang paling terakhir. Kenapa? Hartanya banyak. Karena harta itu halalnya dihisab, haramnya disiksa. Saya ulangi, harta itu halalnya dihisab, ya, haramnya disiksa. Harta itu nanti akan ditanya, dari mana engkau dapatkan, buat apa engkau gunakan. Nah, masalahnya hari ini tidak sedikit, bahkan umat Islam sekalipun tidak lagi memandang halal dan haram, yang penting harum begitu. Kalau kata orang Jampang, teningali wuduk, teningali waduk, yang penting ngagunuk, langsung dicapluk. Nah, ini mesti hati-hati. Orang beriman itu jangankan yang haram, yang subhat pun dihindari. Ya Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu, mohon, bukan ibu-ibu yang ini ya, untuk para wanita, jangan suka mendorong-dorong suami untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah demi ambisi ibu-ibu gitu. Ayolah Pak, emas Pak, itu kan. Nah, itu bisa jadi kejadian. Ibu tahu siapa Nabiullah Adam itu? Kenapa Nabiullah Adam sampai memetik, bahkan memakan buah huldi? Awalnya kan Nabi Adam tidak tergoda. Siapa yang menggoda? Siapa yang merayu? Iblis. Nabi Adam tidak tergoda, maka yang dirayu oleh iblis adalah Ibunda Hawa. Dan kita sebagai seorang laki-laki, kadang-kadang demi cinta kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, terkadang apapun dilakukan. Ya, karena ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan istri tercinta, meskipun kadang-kadang kurang tepat gitu. Ya, kebanyakan begitu. Jadi bukan kita. Jadi nggak usah jawab kita lo aja kali gue enggak. Nah, jangan gitu. Jadi umumnya begitu, kata agama begitu. Jadi saya ulangi biar cepat. Manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya. Apalagi meskipun kaya,
tapi kita nggak pernah peduli dengan sesama, dengan anak yatim, dengan orang miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya, Bapak Ibu. Bukan karena jabatannya. Setinggi apapun jabatanmu di perusahaan, setinggi apapun jabatanmu di negaramu, itu bukan jaminan mulia di hadapan Allah. Semakin tinggi jabatan, semakin sulit untuk mempertanggungjawabkan. Tapi kalau memang jabatan itu adil dan amanah, itu juga bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Nah, sayangnya adalah banyak orang lupa dengan amanahnya itu. Ketika dia diberikan jabatan, dianggapnya dia itu sebagai seorang raja, pemimpin, padahal pelayan. Khodimul ummah, pelayan umat. Tugasnya adalah melayani umat. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Manusia mulia itu bukan karena penampilan, ya, bukan karena penampilan. Jadi nggak harus kita pulang berlebihan dengan penampilan. Ini kadang-kadang dikritik kan oleh masyarakat kepada jemaah-jemaah umroh dan haji yang pulang, karena pulang haji itu kayak mau pengantenan begitu, dengan penampilan yang mencolok, bahkan sebagian dikatakan norak begitu. Ya kita biasa saja, sewajarnya gitu. Karena mohon maaf, sehebat apapun penampilanmu, setampan apapun, secantik apapun, di hadapan Allah sama saja. Bahkan mohon maaf, jangan pernah kita menghina fisik orang lain. Ya, jangan pernah menghina fisik orang lain. Bu, kadang-kadang kan jadi ibu-ibu serba salah ya Bu ya. Iya kan? Kadang-kadang ketemu lebaran, ibu asa agengan ayo nama. Padahal dari rumah itu nggak mau dibilang gemuk, itu nggak mau. Ini malah ibu nikah asa montok gitu kan. Itu sederhana tapi nyeletit begitu bagi beberapa wanita. Ya, padahal montok itu adalah aset bagi pahala suami. Jadi semakin montok istrinya, semakin besar pahala suaminya. Di mana ketika waktu ngalahun begitu. Ya kan? Ya, semakin berat ayeuna bobot istrinya, semakin besar pahalanya. Jadi ibu-ibu uih umroh mah teu kudu isinan. Suami nuju calik diukan we langsung. Itu pahala bagi suami. Nah, sekarang nih ibu udah berusaha lari di lapang merdeka, diet, nge-gym dan lain sebagainya. Langsinglah ibu ketemu lebaran yang tahun depan atau tahun selanjutnya. Ketemu lagi ditanya apa? Ibu asa kurusan ayeuna mah. Ngabatin pastinya rumah tangga nanya. Jadi serba salah. Kadang-kadang tidak ada baiknya di hadapan manusia itu. Jadi nikmati aja hidup kita, enjoy begitu. Karena manusia mulia itu bukan karena penampilannya. Dikasih gemuk, alhamdulillah, berarti suaminya berhasil tuh. Dikasih langsing juga, alhamdulillah, nggak masalah. Apa yang menjadi masalah coba? Cuman kadang-kadang hanya perkiraan kita saja. Nah, manusia mulia di hadapan Allah itu, saya langsung ke intinya, bagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah. Manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Makanya surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi surga itu bukan untuk jemaah umroh kalau jemaah umrohnya tidak bertakwa. Surga itu bukan untuk para ulama kalau ulama kiainya tidak bertakwa. Surga itu bukan untuk para pejabat kalau pejabatnya tidak bertakwa. Ya. Bukan buat ibu-ibu, apalagi dalam hadis kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, betul nggak? Bahkan Bu, katanya yang akan paling mudah digoda oleh Dajjal itu adalah sebetulnya kaum wanita. Dan meskipun itu, kaum wanita juga tidak lepas daripada tanggung jawab para laki-laki atau para suaminya. Begitu. Nah itu yang saya sampaikan, yang saya baca begitu. Jadi panas Bu, mudah-mudahan panas ini menjadi penolak panasnya api neraka, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Pak, ngahayabnya Pak. Aduh, saya takut mana dititipin sama Kang Ari, cina jagain bapak saya. Ya, di hotel Tiis. Oh begitu. Jadi memang hidup itu ada dua ya, kadang panas, kadang
tiis begitu. Oke. Syukran. Oke. Kholas.